Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Danang Seto Pambudi, tentunya di channel kesayangan kita, channel Dunia Hobi. Channel yang selalu memberikan kita inspirasi, edukasi, dan tentunya hiburan. Oke teman-teman, bersama saya ini ada sebuah bonsai ya. Ini bonsai Hokianti ya. Dan ini adalah mendapatkan best in show di acara jemur bonsai Kebumen Timur. Nah, bersama saya beliau Mas Dian ya. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, ini ada bonsai Hokianti miliknya Mas Dian. Nah, Mas Dian ini coba ceritakan ini untuk bonsai Hokianti ini bagaimana, untuk mungkin pertama adalah perawatannya bagaimana Mas Dian? Ya, jadi sini teman-teman semua, bonsai Hokianti ini sebetulnya di saya belum terlalu lama Pak. Oh gitu ya? Di saya belum lama, malah bisa dibilang ini koleksi saya yang terbaru. Koleksi yang terbaru. Hokianti ini pegangan dari Mas Anto Vlog. Mas Anto Vlog. Ya. Oh, yang garap ini ya? Yang garap ini Mas Anto Vlog. Proses dari ground kemudian naik ke pot ini. Event pertama dari pohon ini adalah pameran lokal di Cilacap. Di Cilacap. Di Cilacap. Oh, berarti ini pernah turun Ya, sekali betul, di Cilacap. Di apa ya, Nusa Wungu atau kalau tidak salah ya. Oh iya ya, Ya, betul. di sana, di pameran sana. Ini mendapatkan predikat waktu itu bestri kalau tidak salah. Bestri ya? Ya, kalau tidak salah bestri nih. Akan tetapi waktu itu bestri ini baru ini aja, masih belum ada anak ranting, belum ada. Oh gitu ya. Nah kemudian Nah ini untuk ini kan sudah mendapatkan prestasi ya Mas ya. Nah ini kenapa kok Mas Dian itu tertarik ya kan, tertarik untuk meminang apa bonsai ini? Ya, kenapa bonsai ini saya pinang? Pertama, dengan pertimbangan bahwa bonsai ini sangat simpel. Gaya ini sangat simpel, dimana gayanya adalah formal, slanting kanan. Kebetulan saya sukanya itu masih dengan selera dogmatis, dimana tangan pertama kanan Ya. dan Oh gitu ya. besar seperti itu. Kemudian saya lihat dari Hokianti ini memiliki masa depan yang cukup cerah dan panjang. Betul sekali. Jadi cukup simpel, sederhana, kemudian gayanya sesuai dengan selera saya Ya. dimana tangan pertama kanan dan slanting panjang. Dan Kombinasi. ini Mas Dian, saya mau tanya ini untuk mungkin selera masing-masing ya. Iya betul. Tapi menurut Mas Dian, apakah ada kriteria khusus untuk misalkan kita bagi teman-teman para pecinta bonsai ya, apalagi misalkan dari para pemula, apakah ada kriteria khusus nih kalau misalkan kita apa namanya memilih sebuah mungkin bahkan bahan ataupun bonsai yang sudah jadi, ada kriteria khusus menurut Mas Dian? Kalau menurut saya ada ya? Menurut saya ada. Artinya ketika kita membeli bahan ataupun bonsai yang sudah jadi, Betul. tetap ada kriteria-kriteria yang harus memenuhi lah untuk bonsai itu memiliki masa depan yang cerah. Artinya tidak semua bahan ataupun tidak semua bonsai yang sudah cantik itu memiliki masa depan cerah di dalam pertarungan perlombaan. Mas Santo. Nah ini kemudian ada Mas Santo. Nah, ini. Mas Santo, monggo Mas Santo. Wah, Mas Santo ternyata kabur. Nah, Mas Dian, berarti ini kan tadi Mas Dian mengatakan kalau pemilihan bonsai tentunya itu yang berkualitas. Iya. Nah, otomatis ada kriteria khusus. Misalkan mungkin dari gerak dasar, apakah harus misalkan untuk perakaran. Nah,
kita lihat di sini ya. Jadi perakaran itu memang wajib ada ya. Betul. Tapi kayak gini Mas, ada nggak yang istilahnya kriteria khusus untuk perakaran? Apakah harus apa namanya kayak nyun sewunya roda dokar atau bagaimana? Ya, kalau untuk perakaran, pemahaman saya adalah ketika pohon itu pohon formal, ya, itu harus mempunyai perakaran yang mendukung. Artinya perakaran yang bisa memberikan alasan kenapa pohon tersebut bisa berdiri tegak dan berdiri kokoh. Artinya ketika pohon itu pohon formal tanpa ada ornamen batu, otomatis dia harus memiliki akar yang menunjang, di mana menjelaskan dalam realita alam pohon itu bisa berdiri tegak lurus. Betul sekali. Artinya secara logis ketika di alam, ketika akar itu tidak kuat menopang pohon, maka pohon itu akan tumbang. Betul sekali. Iya. Jadi pertama adalah harus tetap akar yang kokoh. Akar yang kokoh ketika pohon itu bergaya formal. Ya. Akan tetapi mohon maaf, Om Danang dan rekan-rekan, kalau saya pribadi untuk akar yang muter dengan sangat presisi, saya pribadi kurang. Oh gitu ya. Secara real saya kurang, karena kalau saya lihat realita di alam itu, akar muter dengan sangat presisi itu saya belum menemui. Nggak ada ya. Iya. Jadi walaupun itu beringin tua pun itu tetap akarnya natural. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk gerak dasar, ini otomatis sudah akar, oke ya. Kemudian naik ke atas, kemudian bagaimana kita misalkan memandang ataupun istilahnya menilai bahwa itu karakter tua ataupun batang-batang tua itu bagaimana? Apakah harus ada misalkan ada yang dilukai itu kan? Kemudian atau ya biarin saja apa adanya, tanpa adanya campur tangan kita untuk membuat sebuah image-nya itu seolah-olah itu pohon tua. Baik, kalau untuk Hokianti ini kebetulan tidak ada pelukaan. Jadi dalam prosesnya kebetulan saya mengikuti pohon ini semenjak ada di ground. Semenjak ada di ground, artinya ini belum ada, ini kepala belum ada, saya sudah mengikuti pohon ini. Dan memang untuk pelukaan secara disengaja saya rasa tidak ada. Akan tetapi ini melalui proses ini memang sudah diprogram ya, yang cukup lumayan panjang seperti itu. Kemudian di sini ada seperti luka-luka, ini sebetulnya ini bekas potongan ya, dimana batang yang tidak dipakai, dan itu wajar. Dan itu juga membuat kesan pohon ini lebih tua ya, seperti itu. Teman-teman bisa dilihat ya. Jadi di sini memang ini pohon ya, itu melalui tahapannya. Ini bisa dilihat ya. Di sini ada pemotongan di sini. Kemudian ini juga nih. Artinya apa? Tahapan-tahapan seperti ini ataupun bentuk semacam ini, karakter semacam ini dibentuk dengan tahapan, artinya dengan proses ya. Jadi tidak hanya misalkan di loss begitu saja, tidak. Jadi karena apa, ini terlihat sekali di sini. Nah, untuk tahapan seperti ini sampai ngepen ya, istilahnya ngepen seperti ini, itu kan memerlukan waktu ya Mas. Betul. Nah, di situ teman-teman ya, otomatis kan diperlukan kesabaran, kemudian juga ada trik ataupun ilmu-ilmu tersendiri teman-teman ya. Betul. Nah, kemudian untuk harapannya ke depan Mas, untuk bonsai ini ya gimana? Untuk harapan ke depan, mohon doanya nih dari rekan-rekan satu hobi semua. Mungkin pohon ini saya bercita-cita sampai dengan kelas utama ya. Betul. Kebetulan ini belum Amnas ya. Nah, turun. Belum Amnas belum pernah. Belum pernah ya. Jadi ini sudah 2 kali jawara. Event di Cilacap itu kalau tidak salah Bestri. Kemudian ini berangkat di Purwokerto. Di Purwokerto itu di kelas jadi dia best time ya. Kemudian saya memutuskan kemarin untuk meminang pohon ini. Kurang lebih ini di saya baru 1-2 minggu lah mungkin. Wah, ini teman-teman 2 minggu. Betul-betul saya sudah mengincar pohon ini cukup lama. Kebetulan kemarin menjadi rezeki saya, ini bisa saya bilang. Harapan saya ini sampai utama, akan utama ya. Ya, mohon doanya ini bisa sampai utama, tentunya dengan proses yang tidak mudah, proses panjang. Mimpi saya pohon ini bisa sampai
kelas utama, bisa membanggakan komunitas kita Iya, PBBI betul, Kebumen, khususnya PBBI Kebumen Ranting Kebumen Timur. Iya, Seperti betul. itu. Kemudian satu mungkin Om, quote Gimana? dari saya. Iya, gimana? Artinya ini kembali lagi ini pendapat. Ya. Quote dari saya, lebih baik punya 5 bonsai yang memiliki masa depan daripada memelihara 50 bonsai tetapi dengan proses yang kurang tepat. Iya. Nah, itu bukan quote. Itu ilmu juga. Ilmu juga ya. Jadi memang betul sekali ya, Mas Dian, luar biasa. Jadi di sini tetap masih dalam proses juga ya, teman-teman ya, Mas Dian ya. Betul. Mungkin seperti ini, misalkan tabang ini, misalkan perlu pembesaran juga. Jadi memang tadi betul juga kata Mas Dian ya. Jadi ini mempunyai masa depan. Artinya apa? Nantinya ini kan melalui proses lagi ya, Mas ya. Proses lagi sampai ke prestasi yang lebih tinggi tentunya ya. Kalau untuk Hokianti ini termasuk menurut saya pohon istimewa. Iya. Jadi Hokianti itu walaupun dia bisa dibilang masih prematur cabangnya, akan tetapi seiring dengan perkembangan dari cucu cicit ranting, ya, dia akan membesar ya. Berbeda mungkin ya dengan jenis-jenis yang lain. Jadi ketika kalau yang lain kan harus ngelos tembak panjang. Iya, betul. Kalau Hokianti itu walaupun tidak tembak panjang, ketika ini nanti tambah penuh, ini bawahnya dia akan ngembung, membesar ya. Ya, itulah salah satu keistimewaan dari bahan Hokianti. Betul. Akan tetapi tantangannya juga lumayan. Dari sisi pengawatan itu Hokianti ketika tunas-tunas ini tersentuh, ya, itu bisa mati. Oh gitu ya? Ya, tunas-tunasnya mati. Jadi untuk pengawatan memang tidak bisa buru-buru. Betul. Berbeda mungkin dengan jenis-jenis tanaman lain. Dan sebenarnya Hokianti itu tidak harus ke cicit ranting mungkin ya. Betul. Tidak harus kan mungkin cucu ranting aja udah cukup ya, udah rapat ya. Karena power Hokianti itu adalah tampil daun. Tampil daun. Betul, ya. Tampil daun. Nah, oke teman-teman, demikian ya. Untuk review kita, mungkin ada tambahan lagi, Mas? Mungkin cukup ya dari saya. Semangat rekan-rekan. Ya. Kita tunggu untuk bonsai-bonsai dari Mas Dian selanjutnya ya, yang akan mungkin berkompetisi ya di event-event selanjutnya. Oke, demikian dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Saya